Tol Getaci dipastikan molor. Pemerintah lelang ulang tol ini karena konsorsium tidak memenuhi pembiayaan. Bagaimana nasib pembebasan lahan dan kenapa harga UKR-nya murah? Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Assalamualaikum semuanya. Pembangunan tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau tol Getaci dipastikan molor. Pasalnya, investor tak bisa memenuhi pembiayaan atau financial close. Terus bagaimana dengan proses pembebasan lahan yang sudah berjalan? Akankah ikut berhenti ataukah tetap berjalan? Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau sering disebut Tol Getaci dilelang ulang. Sebab pemenuhan pembiayaan atau financial close pada tol yang digadang-gadang sebagai tol terpanjang di Indonesia ini tidak tercapai. Itu semua diungkapkan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian di Kompleks DPR Jakarta pada 17 Januari 2023 lalu. Sebelum diputuskan untuk dilelang ulang, konsorsium pemenang lelang tol telah ditetapkan. Di dalam konsorsium tersebut terdapat beberapa nama konglomerat di belakangnya, yakni Martua, Sitorus, dan Yusuf Hamka. Konsorsium pemenang lelang terdiri dari BUMN dan swasta. Mereka membentuk badan usaha jalan tol, yakni PT Jasa Marga Gedebage Cilacap. Dikutip dari laman PT Jasa Marga, adapun pemegang saham JGC yakni Jasa Marga selaku pemegang saham mayoritas sebesar 32,5%, kemitraan PT Daya Mulia Turangga Gama Group PT Jasa Sarana sebesar 27,5%, PT Waskita Karya Persero Tbk sebesar 20%, PT PP Persero Tbk sebesar 10% dan PT Wijaya Karya Tbk sebesar 10%. Nilai investasi pembangunan tol Getaci sendiri mencapai 56,2 triliun. Adapun masa konsesinya selama 40 tahun sejak surat perintah mulai kerja. Beliau mengatakan dengan tidak terpenuhnya pembiayaan itu, maka prosesnya pun dimulai dari awal. Dan beliau juga mengatakan proses lelang ulang sudah dimulai di Badan Pengatur Jalan Tol. Dilelang ulang dikarenakan memang secara kontrak default. Ia pun mengkonfirmasi proses lelang ulang ini berpengaruh pada pembangunan tol Getaci yang agak mundur. Namun beliau juga menuturkan pengadaan lahan berjalan terus sampai ke Garut sementara tahap 1. Tol Getaci memang dipastikan akan mundur dalam tahapan pembangunannya, akan tetapi proses pembebasan lahan akan terus berjalan meski lambat prosesnya. Ini bisa juga menjadi jawaban kenapa lahan warga dihargai murah per meternya, dikarenakan konsorsium atau yang membiayai tol Getaci ini bubar, atau tidak bisa memenuhi financial close, sehingga pemerintah harus melelang ulang tol ini untuk mencari konsorsium baru yang benar-benar akan membiayai tol Getaci. Jika warga mengeluh kenapa proses tahapan tol Getaci ini lambat, setidaknya kalian sudah tahu alasannya, yaitu tol Getaci dilelang ulang, dikarenakan konsorsium tidak memenuhi financial close. Dengan ini juga berefek dengan mundurnya target penyelesaian tol Getaci. Itulah informasi singkat yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.